Selamat sore, saya Saidar. Berjumpa lagi dalam podcast Cahaya Siang bersama saya Michael Kalam. Jalan tol Manado Bitung yang dibangun sejak tahun 2016 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Februari 2022 menelan anggaran sebesar 8,9 triliun rupiah. Ruas jalan sepanjang 39 km menjadi penghubung kota Manado dan Bitung. Di balik suksesnya pembangunan jalan tol Manado Bitung ini, ternyata masih menyisakan persoalan. Hal itu akan kita bahas pada sore hari ini. Berkaitan dengan tanah proyek yang belum terselesaikan pembayaran ganti rugi. Tanah hilang, uang ganti rugi tak kunjung datang. Sore hari ini telah hadir bersama dengan kita semua Ibu Ivone Hana Lumempo. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Michael. Selamat datang di podcast Cahaya Siang. Iya, terima kasih. Sebagai awal, Ibu bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan tanah yang Ibu miliki yang berlokasi di Desa Suaan? Ya, terima kasih. Mungkin saya ceritakan singkat saja ya kronologisnya bahwa tanah tersebut 500 meter isinya. Ya. Awalnya saya sebenarnya jujur saya tidak mau jalan itu tanah saya kena tol. Tapi untuk memotivasi teman-teman guru yang juga punya tanah di situ, yang punya kapling, saya katakan ayo kita harus tunjang program pemerintah. Kita yang beli tanah di situ kita harus ikhlaskan. Jadi jujur Pak, yang pertama menyerahkan AJB asli itu saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Kalawat waktu itu, supaya teman-teman guru yang memiliki tanah juga ikut dengan saya menyerahkan AJB. Dan pada saat itu hukum tua yang menerima AJB asli itu masih Pak Denny Lolong, Ketua DPR Minun. Iya, Ketua DPR Ya. saat ini. Pada saat itu Wakanlah bilang tanah kita mau kena tol, jadi saya serahkan AJB-nya. Tapi sudah sampai 3 hukum tua, tanah itu ternyata belum dibayar. Pertama, karena tanah tersebut tidak dibayar, saya tarik lagi AJB-nya. Waktu hukum tua terakhir yang ketiga waktu itu Bapak Denny Sompik, sekarang sudah almarhum. Waktu saya ambil AJB-nya, saya berangkat waktu itu pas ada pertemuan, katanya semua tanah yang kena lahan tol itu akan dibayar ganti rugi. Tapi karena saya ada bertepatan di luar daerah, jadi waktu balik Kuntua langsung minta, Kuntua yang ketiga minta AJB aslinya supaya dimasukkan karena sudah dekat waktu pembayaran lahan. Terus saya sudah masukkan ke pemerintah Desa Suaan, diterima langsung oleh hukum tua, disaksikan oleh sekretaris desa. Jadi tanah saya sampai sekarang Pak Michael sudah di BPN, itu kata hukum tua dan sekretaris, dan itu juga dibuktikan di Pengadilan Negeri Air Madini memang seperti itu. Apa Sesudah itu, ya? yang menjadi penyebab tanah Ibu sampai tidak dibayar ganti rugi? Kalau tidak dibayar, pertama katanya itu tidak kena. Nah, sudah disampaikan kena, terus saya cek lagi setelah masukkan AJB, katanya tidak kena. Kalau Ibu mau buktikan sendiri, tapi harus bayar alat ukurnya 4 juta, begitu. Sebentar Bu, saya luruskan. Ya. Jadi awalnya tanah Ibu ternyata dinyatakan tidak termasuk dalam lahan proyek jalan tol. Iya, tidak termasuk lahan proyek jalan tol. Dan Ibu mengeluarkan dana 4 juta tadi untuk apa, Bu? Hanya untuk memastikan bahwa tanah saya tidak kena jalan tol. Dan ternyata memang tidak kena. Tidak kena. Oke, jadi seharusnya tanah Ibu aman karena harusnya aman. Tidak terkena proyek. Lalu kenapa jadi masalah? Ya, masalahnya karena tidak kena jalan tol lewat alat ukur yang saya bayar sendiri 4 juta itu, Iya. maka saya buatkan kolam.
gali bikin kolam untuk tempat rekreasi, tempat refreshing, Ibu bangun membangun di tanah gazebo. Ibu? Ya, membangun Iya. di tanah dengan apa? Bukan apa? Batas-batas. Fondasi, Iya. ya. Fondasi 500 meter itu sudah difondasi semua. Dengan harapan itu karena tidak kena jalan tol bisa jadi tempat untuk refreshing. Iya. Ya, setelah saya balik itu sudah digali pakai alat, pakai eskavator. Setelah saya balik, kenapa ini sudah rata? Begitu, sudah tidak ada gazebonya, tanahnya juga sudah ditutup, begitu. Jadi tempat parkir alat-alat berat, mobil-mobil proyek itu diparkir di situ tanpa sepengetahuan saya. Artinya awalnya tanah Ibu sudah dinyatakan tidak masuk proyek. Tetapi pada kenyataannya Ya. tanah tersebut justru digunakan untuk proyek. Iya, tanpa sepengetahuan saya. Jadi tempat alat parkir, alat-alat besar, beton-beton itu semua diparkir di situ. Di tanah saya. Ya, respon saya, kok katanya tidak kena kalau tempat parkir kan tetap kita harus ada izin juga atau dari pemilik. Saya sampaikan ke Pak Polce, kata Pak Polce bikin saja surat susulan untuk permintaan ganti rugi. Pak Polce ini dalam kapasitasnya sebagai yang saya tahu waktu itu ketua balai jalan. Ketua balai jalan, iya. Yang saya tahu ya, ketua balai jalan. Karena Pak Polce, jadi saya dapat format untuk mengisi permohonan untuk permintaan ganti rugi. Tapi karena tidak dibayar, sudah lama tidak dibayar ganti ruginya, langkah hukum yang saya ambil, saya ke Polres. Dan terbukti di Polres bahwa itu terjadi penyerobotan lahan dan pengerusakan. Jadi Ibu mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Sampai tahapan apa Bu proses hukumnya? Sampai di Polres sudah selesai, jadi dinyatakan bahwa itu penyerobotan dan pengerusakan lahan. Kemudian saran dari Polres Minahasa Utara, karena ini perkara perdata, saya harus lanjutkan ke Pengadilan Negeri Air Madidi. Maka waktu itu saya pakai pengacara, kuasa hukum saya Pak Abner Teken untuk melanjutkan masalah ini di Pengadilan Negeri Air Madidi. Ya, jadi sudah ada putusan Pak Michael. Baik. Hasil putusannya seperti apa? Hasil putusan gugatan saya diterima. Jadi pihak BPN, pihak Balai Jalan Tol dan pihak Utama Karya harus mengganti rugi 500 juta. Ya, itu putusan Pengadilan Negeri Air Madidi. Kemudian dari pihak Balai Jalan Tol dalam hal ini PPK, mereka tidak menerima putusan karena katanya itu salah nomenklatur. Jadi bukan Balai Jalan, tapi harusnya PPK Tol. Saya kan orang awam Pak Michael, saya tidak tahu. Pokoknya saya tahu itu kantor Balai Jalan. Jadi waktu menggugat, saya sudah sampaikan ke kuasa hukum saya, nanti tolong diganti dengan alamat yang benar, jangan sampai salah. Tapi kata kuasa hukum saya, dengan panitra waktu itu tidak perlu Bu, tidak ada masalah. Karena di saat kami Pengadilan Negeri Air Madidi menyurat, selalu ada cap, ada tanda tangan dari pihak Balai Jalan Tol. Tidak masalah, tidak perlu diganti alamatnya, begitu. Jadi berlangsung terus ya. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Air Madidi, ketiga tergugat ini harus ganti rugi 200 juta. Ya. Dari pihak PPK Tol itu mereka bikin perlawanan. Perlawanan. Saya sebagai terlawan, ya. Mereka bikin perlawanan di Pengadilan Negeri Air Madidi, tapi di Pengadilan Negeri Air Madidi mereka kalah. Nah, mereka kalah, tetap menguatkan putusan bahwa mereka harus mengganti rugi. Nah, mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi. Ya. Sudah ada putusan Pengadilan Tinggi bahwa putusan Pengadilan Tinggi itu seperti apa? Setelah diajukan banding, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Air Madidi. Jadi kesimpulannya lewat jalur hukum memperoleh hasil bahwa pihak-pihak yang Ibu gugat, ketiga pihak tadi, yaitu BPN, kemudian Balai Jalan Tol, dalam hal ini PPK,
dan Utama PT Karya. Utama Karya harus membayar ganti rugi sebesar 500 juta. rupiah. Iya. Apa yang kemudian terjadi? Ya, waktu itu, waktu Presiden mau datang resmikan jalan tol, saya pasang baliho di lokasi yang menunjukkan bahwa tanah ini belum dibayar. Ibu melakukan itu untuk meminta perhatian? Iya, untuk meminta perhatian dari Pak Presiden, Iya. ya, supaya ada kepedulian dari pemerintah karena tanah saya kan belum dibayar. Kenapa harus sudah diresmikan? Oh, ini masalahnya lagi begini Pak, walaupun itu tidak kena jalan tol, tapi tanah saya sudah dipagar oleh pemerintah sebesar 120 meter dan itu dianggap bahwa itu overlap, katanya itu tanah milik sekolah SMA Negeri 1 Kalawan. Padahal di situ saya beli tahun 2007 ada patok besi dan sudah pakai alat juga, itu termasuk tanah saya. Tapi kan putusan pengadilan sudah mengeluarkan putusan bahwa memang itu tanah ibu. Iya, memang tanah saya. Dan yang tergugat ini harus membayar. Iya, Jadi harus apapun membayar. alasannya sudah Iya. tidak bisa diterima karena Iya. putusan pengadilan sudah keluar, bahkan sudah Iya. sampai di Pengadilan tinggi. Iya. Dan ketika presiden datang meresmikan, ibu masih belum menerima pembayaran. Belum. Iya. Waktu itu saya dipanggil oleh Direktur Jasa Marga. Terus kita bertemu semua, kita dipertemukan. Terus dari pihak Utama Karya siap membayar ganti rugi, tapi mereka hanya membayar sesuai dengan tuntutan saya di gugatan saya waktu di sidang. Jadi mereka membayar 125 juta. Utama Karya sudah membayar, iya. Berarti yang masih belum melakukan pembayaran sampai detik ini Iya. masih ada BPN iya, dan sama PPK. PPK tol. Iya. Alasan BPN, kalau BPN menurut Ketua Pengadilan yang sudah mengadakan eksekusi bersama Ketua Panitia. Sudah dilakukan eksekusi? Sudah Pak. Iya, sudah. Tapi sayangnya setelah saya cek tidak pernah ada respon dari pihak kepala kantor, baik lewat WA maupun saya ke kantor. Kalau ke kantor katanya, oh Pak, kepala tidak ada, gitu. Kepala kantor tidak ada. Dan perlu kami informasikan kepada Cisiders sekalian yang menonton podcast ini, bahwa sampai podcast ini dibuat, kami sudah berupaya untuk menghubungi baik pihak BPN maupun PPK Tol, dan dari PPK Tol itu merespon bahwa tidak bisa hadir dalam podcast saat ini, sedangkan BPN sendiri tidak memberikan respon apapun. Ya, jadi kami sudah menghubungi mereka sebenarnya untuk melakukan klarifikasi, tapi karena tidak bisa hadir, jadi ibu sebagai korban yang akhirnya kami klarifikasi pada saat ini. Kita lanjut, Bu. Iya Pak Michael. HK sudah membayar. Iya. Eksekusi sudah turun. Sudah ada berita acaranya. Ada berita untuk acara. BPN. Untuk Kalau PPK BPN. belum bisa karena alasan PPK salah nomenklatur. Jadi harusnya langsung ke PPK baru mereka bisa ganti rugi. Gitu. Kalau masih Nomenklatur yang dipermasalahkan adalah nomenklatur, katanya mereka itu bukan balai jalan tol, tapi PPK. Nah, tapi kalau saya lihat dari SK Menteri, PPK itu nanti keluar sesudah perkara saya jalan, begitu. Saya gugat pakai nama yang tidak bisa yang tidak dirubah, karena kan waktu itu masih bilang oh kantor balai jalan. Mereka juga kan berkantor di situ. Saya awam, tapi saya sudah minta ke Panitra sama kuasa hukum, gantilah itu sesuai dengan nama yang sebenarnya. Tapi alasan mereka tidak perlu, Bu, karena mereka selalu tanda tangan dan cat dan di kantor yang sama. Jadi tidak perlu permasalahkan. Tapi pada akhirnya jadi masalah sekarang, iya. PPK tidak bisa bayar karena katanya salah nomenklatur. Mereka menyurat ke pengadilan, kalau bisa dari pengadilan yang robah. Tanggapan pengadilan tidak bisa, gitu. Jadi kami diminta lagi untuk bertemu. Ini untuk pertemuan yang kesekian kalinya, saya sudah tidak tahu ini pertemuan yang keberapa. Tapi dari PPK Tol sempat akui bahwa dari Kementerian PUPR sudah akui ini salah human person, maksudnya
ini kesalahan orang yang tanda tangan dan cap. Nah, itu masalah salah balai jalan tol. Karena setiap surat dikirim oleh pengadilan mereka tanda tangan dan cap. Jadi tidak ada alasan Itu gagal. kalau dari pihak PPK ya. Iya, dari PPK. Kalau dari BPN sendiri yang juga belum membayar, apa alasan dari BPN? Kalau BPN Kira-kira. Pak, yang waktu ikut sidang sama-sama itu Pak John, dia selalu bilang begini, tetap pemerintah harus bayar. Karena ini ibu sudah jadi korban. Jadi BPN memihak ke saya. Itu yang dari awal sidang. Begitu juga waktu saya konsultasi sampai dengan bagian yang pembinaan tuh Pak Adri. Mas sekarang dia sudah pensiun, dia bilang iya Bu, ibu tidak perlu pakai pengacara, ibu langsung saja, ini kan hak ibu. Tapi Pasti kenyataannya pemerintah tidak bayar. dibayar. Iya, kenyataannya tapi waktu itu kan belum Kakan yang baru ini, yang Pak Supit itu belum. Nah, tapi waktu masalah dengan presiden mau datang, Pak Supit yang baru dilantik dia hadir, dia dengar sendiri waktu percakapan di Kanwil, hadirlah beliau. Tapi no comment terus sampai sekarang no comment. Jadi, walaupun sudah ada berita acara untuk Ibu ganti. tidak tahu alasan apa yang Tidak tahu. disampaikan oleh BPN? Tidak tahu, saya tidak tahu karena belum pernah ada penyampaian. Walaupun saya sudah bermohon di WA, di chat, saya minta waktunya Pak Kakan, saya mau ke kantor begitu. Apakah saya boleh ketemu Bapak? Tidak ada respon dari tidak kepala direspon, BPN. iya. Dan tidak mungkin kan Pak setiap hari saya harus ke kantor untuk cek ini kapan ganti Iya, iya. ruginya, kapan ganti ruginya. Kalau dari pihak pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Ya. ada solusi yang ditawarkan karena dalam hal ini eksekusi sudah dilakukan oleh mereka, tetapi kenyataannya tetap tidak terbayarkan. Solusi apa yang mungkin sempat disampaikan oleh pengadilan tinggi untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau pengadilan tinggi tidak Pak. Ini pengadilan negeri Air Madidi. Jadi Pengadilan negeri Air Madidi, oke. ketua pengadilannya yang selalu panggil kita. Waktu itu ketua pengadilan sampaikan begini di pertemuan terakhir ya Pak. Ya. Dari ketua PPK dalam hal ini Pak Polce menyuratlah ke Kementerian PUPR bagaimana kalau ganti nomenklatur, ya toh? Karena waktu itu kan SK belum keluar juga, SK Menteri kan belum keluar. Jadi Iya. setahu kita ya pakai balai jalan begitu toh. Sampai jadi menyurat, tapi karena menurut ketua PPK bahwa ini akan diadakan Zoom meeting dengan balai jalan karena mereka yang tanda tangan dan cap sehingga terjadilah human error begitu ya. Jadi katanya harus ada Zoom. Jadi ketua pengadilan minta supaya di Zoom itu saya harus hadir dan mendengar langsung begitu toh, Iya. menyampaikan langsung Jadi gitu ya. ada pertemuan. Ada pertemuan Semua Zoom. pihak yang Iya. terkait itu diadakan pertemuan. Iya, itu penyampaian terakhir. Sudah jalan pertemuan itu, Bu? Ternyata tidak bisa, mereka tidak bisa melakukan Zoom. Jadi mereka minta menyurat ke pengadilan supaya bisa dirobah. Jadi dari pengadilan saja yang merubah ganti PPK supaya mereka tidak kesalah kalau ada pemeriksaan dari PPK. Jadi begitu solusinya. Tapi sempat saya dengar kebetulan ke pengadilan, Pak Ketua bilang kalau begitu tidak bisa kalau dari pengadilan yang merubah. Tapi nanti kita ada pertemuan lagi begitu katanya. Dari 2 minggu lalu, katanya ada tapi sampai sekarang belum ada Direncanakan akan ada pertemuan Iya, lagi. direncanakan. Siapa yang akan bertemu? dari PPK. Dari PPK dengan saya. Dengan Ibu. Iya, kalau BPN sudah tidak karena sudah eksekusi, sudah ada berita acaranya. Jadi mereka sudah tidak lagi dilibatkan dalam pertemuan. Karena menurut ketua pengadilan Pak Kakannya sudah akui bahwa siap ganti rugi. Jadi dalam hal ini masalahnya kemudian mengarah ke dua hal, permasalahan antara Ibu dengan BPN dan permasalahan antara Ibu dengan PPK. Iya, PPK. Sementara dengan HK Sudah selesai. karena Iya. sudah melakukan pembayaran. Iya. Nah, kalau untuk dengan PPK ini akan ada pertemuan lagi, akan Iya. dilaksanakan pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah kesalahan nomenklatur ini. Iya.
Sedangkan kalau untuk BPN sendiri tidak pernah ada. tidak No ada comment. inisiatif Ya. dan segala macamnya. Iya, ke saya ya, Pak. Ke saya ya, Pak Michael. Karena waktu pertemuan di Kanwil, saya tidak pernah dengar kakaknya bicara ini. Tidak. Waktu di WA saya juga tidak ditanggapi. Saya ingin menggarisbawahi, apakah Ibu menyimpulkan dalam hal ini bahwa BPN seakan lepas tangan, tidak peduli, tidak bersedia bertanggung jawab, atau seperti apa? Kalau saya mau katakan seperti itu, sedangkan dari sidang mereka berpihak ke saya. Yang hadir sidang itu Pak John, yang juga saya sempat bertanya begitu ke kepala bidang di itu, mereka bilang ini tanggung jawabnya Kanwil untuk membayar begitu. Tanggung jawabnya dari Kanwil BPN. Nah, saya ingin bertanya, Bu. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, upaya apa yang akan terus dilakukan oleh Ibu sampai akhirnya Ibu bisa memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak Ibu? Saya tetap berusaha, Pak. Ya, saya selalu yakin tidak ada jalan yang ditutup Tuhan. Iya. Selagi kita berada di jalan yang benar, kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi tidak akan pernah dikalahkan. Artinya Ibu tidak akan saya tetap menyerah maju, dengan situasi. saya tidak akan menyerah. Ibu akan terus Karena maju. itu hak saya, iya. Saya tetap maju. Apalagi sekarang ini belum selesai masalah sebelah, tanah yang sebelah saya, yang katanya overlap, tapi yang sekarang bagian utara atau apa itu juga sudah dipasang pal-pal kuning oleh PU. Ditulis itu PU, itu harusnya saya bisa lanjutkan lagi perkara itu. Ini masalah baru lagi, ini kan punya saya. Kalau memang itu, kenapa ada patok-patok lagi, padahal belum dibayar. Jadi saya Pak Michael juga pernah mengirim surat ke KSP, ke kantor staf Presiden di Jakarta, di pusat, dengan harapan kiranya Pak Kepala KSP, Pak Muldoko yang terhormat dan yang terkasih bisa membantu saya dalam mencarikan solusi agar supaya ganti rugi ini segera terbayarkan. Sudah sempat ada respon dari KSP, Bu? Sudah. Waktu itu mereka menunggu yang sesudah eksekusinya seperti apa gitu. Jadi nanti kalau pengadilan sudah eksekusi seperti apa itu yang saya kabari ke pusat. Oh, jadi dari KSP merespon, namun menunggu dokumen-dokumen dan bukti-bukti lengkap dari Ibu untuk dikirimkan ke KSP. KSP ya. Tentu saja kami berharap Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu, memperoleh apa yang menjadi hak Ibu. Harapan Ibu ke depannya seperti apa dengan permasalahan yang ada? Apa sih yang Ibu harapkan dari permasalahan ini? Iya, yang saya harapkan tentu dari pihak pemerintah, karena pemerintah itu kan adalah hamba Tuhan ya. Saya ingin sekali pinjam apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan ke PPK Tol. Jadilah berkat ya, seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Saya tersentuh apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan. Kalau kita bisa bantu, kenapa tidak? Ini kan pemerintah yang bayar, bukan dimintakan pribadi ya. Jadi saya juga berharap kiranya Pak Presiden tentunya yang pertama, saya sangat tunjang ya semua program pemerintah. Itu terbukti walaupun saya belum tahu tanah itu saya kena tol atau tidak, saya sudah memberanikan diri untuk memotivasi guru-guru ya, karena saya kepala sekolah, ayo kita bantu pemerintah supaya pembangunan jalan tol ini bisa sukses. Dan saya senang sekali dengan adanya pembangunan jalan tol, cuma saya berharap ada kepedulian untuk berpihak kepada yang benar. Apalagi ini kan sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Kalau saya kalah, saya ikhlas Pak, saya ikhlas. Tapi karena saya menang, itu berarti pemerintah harus lebih berpihak lah. Saya kan merasa tersolimi, ya itu kan tanah punya saya. Iya. Ibu optimis bahwa masalah Ibu ini bisa diselesaikan? Saya optimis karena saya yakin Tuhan pasti kirimkan orang-orang baik. Terima kasih Bu, boleh hadir sharing pengalaman Ibu pada yang sudah terjadi dengan Ibu. Dan sekali lagi
kami mendoakan agar Amin. supaya permasalahan ibu boleh selesai dan ibu mendapatkan apa yang harusnya menjadi hak ibu. Amin. Ya. C-Siders, demikian podcast kita pada saat ini. Keadilan harus ditegakkan. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.